Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka seringlah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringlah kita mengucapkan itu sebagai bentuk salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah besok kita akan bersama-sama merayakan Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan lamanya dilakukan penggemblengan dan tarbiyah dalam bulan suci Ramadan dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian besok insyaallah kita akan melaksanakan Idul Fitri. Semoga setelahnya kita benar-benar telah mengubah diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin, karena tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi semoga setelah kita menjalankan Idul Fitri di besok ini, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang pelaksanaan Idul Fitri saat ini sedikit berbeda dengan nuansa Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita berpuasa dalam suasana yang lain karena pandemi COVID-19, adanya virus corona yang merebak sampai ke seluruh dunia, dan bahkan tidak ketinggalan kita pun merasakan dampak dari COVID-19 ini. Sehingga pelaksanaan ibadah kita selama merebaknya virus corona ini, maka sebahagian kaum muslimin melaksanakan ibadahnya di rumah-rumah mereka. Baik itu ibadah sholat 5 waktu maupun sholat Jumat dan sholat tarawih, dan bahkan mungkin sholat Idul Fitri besok hari ini akan dilaksanakan di rumah-rumah. Tentu bagi orang-orang yang memilih untuk melaksanakan Idul Fitri di rumah, perlu kita ketahui bahwa seluruh sunnah-sunnah Idul Fitri harus kita laksanakan. Seluruh kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memasuki Idul Fitri, maka kita pun harus melaksanakannya. Diawali dengan mandi sebagaimana tata cara mandi wajib. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian memakai pakaian yang terbaik. Kemudian memakan makanan sebagai tanda bahwa hari itu kita tidak berpuasa. Lalu kemudian kita memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri
2 rakaat. Dan kemudian kalau ada berkumpul beberapa orang, maka dapat dilaksanakan dengan cara khutbah Idul Fitri. Tetapi ada beberapa kebiasaan yang kemudian kita usahakan tidak melaksanakan. Seperti berjabat tangan dan saling berpelukan, karena khawatir kita kemudian menyebarkan virus corona tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, kaum muslimin harusnya tetap berpijak pada kaidah-kaidah syariah, sehingga kita bisa mengambil jalan hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah tersebut. Bahwa para ahli telah mengungkapkan tentang metode pemutusan rantai COVID-19 ini dengan social distancing, bahkan physical distancing. Pembatasan tentang pertemuan berkumpulnya manusia, bahkan pembatasan tentang persentuhan fisik. Harus kita cegah perkumpulan manusia dalam jumlah yang besar. Dan harus kita mencegah persentuhan fisik dengan orang lain. Maka dalam rangka pelaksanaan Idul Fitri, kalau kita memilih untuk melaksanakan, kalau kita melihat pandangan para ulama tentang boleh atau tidaknya melaksanakan sholat Idul Fitri secara munfarid, secara sendiri-sendiri di rumah, maka di antara 4 madhab yang masyhur, hanya madhab Hanafiyah yang tidak membolehkan pelaksanaan Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri. Hanya madhab Imam Abu Hanifah yang tidak membolehkan pelaksanaan Idul Fitri secara munfarid. Adapun madhab Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Hambali, semua membolehkan pelaksanaan Idul Fitri ini dilaksanakan secara sendiri, baik karena dia terlambat bersama imam sehingga dia harus melaksanakan sendiri, atau karena situasi dan kondisi lain yang menuntut dia harus melaksanakan sendiri sholat Idul Fitri tersebut. Salah satu perbandingan yang mereka jadikan dasar adalah, sedangkan sholat wajib seperti sholat 5 waktu misalnya, atau sholat Jumat misalnya, bisa dilaksanakan secara sendiri. Sholat wajib misalnya karena hujan, maka kita tidak ke masjid, padahal hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib hukumnya. Tetapi karena hujan, atau karena sakit, atau karena situasi yang lain seperti merebaknya wabah, maka dia boleh melaksanakan sendiri di rumah, atau berjamaah di rumah bersama keluarga inti. Demikian sholat Jumat dapat tidak dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, sehingga dia diganti dengan sholat duhur. Berkaitan dengan membatasi diri untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat lain, tempat berkumpulnya manusia, maka perlu kita merujuk kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan menolak kemudaratan. Dan ini kaidah dijadikan landasan para ulama untuk menetapkan hukum-hukum. Kita tinggal mengambil jarul hukum tersebut. Bahwa di antara kaidah tersebut disebutkan ad-dararu yuzal. Bahaya itu, mudarat itu harus dihilangkan. Mudarat harus dihilangkan. Kalau kita melihat ada suatu mudarat pada suatu keadaan, maka mudarat itu harus kita hilangkan dengan cara yang efektif untuk menghilangkan mudarat tersebut. Nah, virus ini adalah mudarat.
COVID-19 ini adalah bahaya, adalah mudarat dan harus dihilangkan. Dan cara menghilangkannya menurut para ahli virus adalah dengan pembatasan berkumpulnya manusia dan pembatasan persentuhan fisik dengan orang lain. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ya kita kan mencari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus mengambil manfaat dari sholat berjamaah itu. Ingatlah bahwa ketika Umar bin Khattab ingin atau melaksanakan safar menuju ke negeri Syam, yang pada waktu itu Syam dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Di Syam pada waktu itu sedang merebak Ta'un amwas, virus, wabah, penyakit yang menyerang orang pagi hari, sore meninggal dunia. Diserang sore, pagi meninggal dunia. Sehingga ribuan yang meninggal dunia di Syam pada waktu itu. Ketika rombongan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabatnya sudah mengarah ke negeri Syam, lalu kemudian dikabarkan kepada mereka bahwa negeri Syam sedang dilanda wabah, maka terjadi diskusi panjang sengit oleh para ulama, di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat utama yang lainnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu memutuskan untuk kembali ke Madinah. Tidak boleh melanjutkan safar perjalanan mereka, harus kembali ke Madinah. Di antara sahabat yang mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, bukankah kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita lanjutkan perjalanan kita? Toh takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan kematian kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan penuh bijaksana menyampaikan, kita kembali ke Madinah menghindari satu takdir dan kemudian kita mengarah kepada takdir yang lain. Bagaimanakah engkau diberikan hewan, lalu kemudian disediakan 2 ladang, 1 ladang gersang dan 1 ladang yang hijau? Bukankah untuk menghindari ternak kita kekurangan makanan, kita harus mengantarkan ternak kita ke tempat ladang yang hijau? Bukankah ini kita menghindar satu takdir untuk menuju kepada takdir yang lebih baik? Nah, pada kesimpulannya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabatnya kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Padahal perjalanan mereka ke negeri Syam dengan tujuan yang mulia, insya Allah ada manfaat dan pahala yang ada di sana. Tetapi untuk mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maka kaidah yang lain disebutkan ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Kemudaratan itu harus dicegah semaksimal mungkin. Mencegah kemudaratan harus dilakukan dengan upaya yang paling maksimal. Mencegah kemudaratan. Begitu sayangnya Islam terhadap kaum muslimin, begitu rapinya syariat Islam ini dibuat, sehingga jiwa manusia itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Harus kita temukan strategi yang paling maksimal untuk mencegah terjadi mudarat ini. Maka social distancing adalah langkah yang tepat. Physical distancing adalah langkah yang tepat. Meskipun sebenarnya kita menghindari berjamaah itu, artinya kita menghindari mendapatkan pahala berjamaah. Tapi insya Allah karena kondisi darurat dan kondisi tertentu, maka menghindari pahala berjamaah, insya Allah kita melaksanakan sholat di rumah atau secara sendiri-sendiri. Mudah-mudahan pahala berjamaahnya sudah bisa kita dapat. Wallahu a'lam bishawab, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang lain disebutkan dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, Dar'ul Mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Menolak mudarat, menolak bahaya, mencegah bahaya
harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kita diperhadapkan dengan dua keadaan. Mendapatkan pahala berjamaah, mendapatkan pahala sholat 5 waktu berjamaah di masjid, mendapatkan pahala sholat Jumat di masjid, mendapatkan pahala berkumpul di tanah lapang pada waktu sholat Id, dan keadaan yang kedua adalah mencegah virus atau COVID-19 ini. Dua keadaan kita diperhadapkan, mengambil manfaat atau mencegah bahaya. Kita mau mengambil fadilah, keutamaan, menghidupkan sholat Idul Fitri secara berjamaah di tanah lapang ataupun di masjid, atau kita mencegah, memutus mata rantai, memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan membatasi diri untuk tidak berkumpul secara dengan banyak orang. Maka qawaidu syar'iyah, qaidah syar'i menganjurkan kepada kita umat Islam agar menghindari bahaya itu lebih kita utamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga kita meninggalkan manfaat tadi. Terpaksa kita harus tidak mendapatkan manfaat demi menyelamatkan diri dan umat ini dari bahaya dan mudarat yang menyerang. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang padanya ada virus corona tersebut. Boleh jadi saya atau boleh jadi dia. Maka dari sini harus lahir pemahaman mendalam bagi kita semua bahwa dengan saya menghindari berjamaah, berkumpul banyak orang, itu artinya saya berusaha melindungi saudaraku agar tidak terjangkit virus. Dan dengan saudaraku menghindari sholat berjamaah, itu artinya dia melindungi saya agar tidak terjadi virus, tidak terjangkit virus. Karena boleh jadi saya atau boleh jadi dia. Kita tidak tahu. Ya, ada sih alat pendeteksi dini tentang suhu badan. Tapi kan ada yang orang tanpa gejala, yang OTG. Tidak ada gejala, dia sehat baik-baik saja. Tetapi ternyata di tubuhnya telah bersarang virus corona tersebut. Sehingga boleh jadi dia yang menularkan kepada orang lain. Dan bukankah Rasulullah SAW sudah memberwanti-wanti para sahabatnya jika ada virus pada suatu tempat, maka kita tidak boleh kemudian berkumpul di tempat tersebut. Daerah kita sekarang ini kita melihat bahwa seolah-olah kita mau menerjang bahaya virus corona tersebut. Arus mudik yang tidak bisa dicegah. Pertemuan untuk melepaskan kerinduan orang-orang yang sealumni atau yang disebut reuni sudah mulai merebak akan melaksanakan kerinduan dengan teman-temannya berkumpul dan seterusnya. Semua ini adalah gaya kita seolah-olah menantang virus corona tersebut yang kita tidak tahu dia ada di mana. Maka sekali lagi bahwa darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Mencegah mudarat itu harus lebih utamakan daripada mengambil manfaat. Ya, tentu kita tidak bisa memperbandingkan ya dengan sebuah pertanyaan. Masa masjid dilarang berjamaah tapi kemudian mal-mal dibuka, orang melaksanakan konser musik, pasar-pasar tidak ditutup, pelabuhan dibuka dan sebagainya. Ya. Kita tidak bisa memperbandingkan seperti itu. Seolah-olah kita mau balas dendam bahwa karena ada konser musik, karena ada mal dibuka, karena ada pencabutan pembatasan berskala besar, karena adanya pelabuhan-pelabuhan dan bandara yang dibuka, lalu kemudian kita juga ikut membalas dendam seolah-olah ya terlanjurlah, biarlah kita juga akan
melaksanakan secara berjemaah. Ya memang tidak bisa kita mengambil kesimpulan seperti itu. Kita mau melaksanakan qaidah syariah, aturan-aturan agama kita dalam masa wabah penyakit seperti sekarang ini. Atau dengan kata lain, dalam masa wabah merebaknya virus corona seperti sekarang ini, bagaimana petunjuk agama kita untuk kita laksanakan? Dan ternyata petunjuk agama kita jelas, nyata, bahwa kita harus membatasi diri dengan tidak berkumpul dengan orang banyak dan tidak melakukan persentuhan fisik dengan orang banyak. Dan dengan rela, dengan ridho, kita harus melepaskan beberapa manfaat yang